Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan saya dan saudara. Untuk itu kita patut bersyukur dan berterima kasih walaupun dalam kesesakan, kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dulu dan sampai selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau buka hati kita. Kita mau katakan bahwa jika dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Katakan, kami mau bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, amin, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Jika kami dalam keadaan terhimpit dalam kesesakan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau menyertai kami. Engkau ada ketika kami lemah, ketika kami tidak mampu, ketika kami banyak bergumul, ketika kami selalu ada menanti
akan hadirat-Mu, Engkau selalu bersama kami. Untuk itu kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang mencintai kami tanpa batas. Bapa, kami mau merenungkan setiap firman-Mu, sebab firman-Mu itu yang menguatkan kami, sehingga hari demi hari kami boleh berjalan hanya mengandalkan Tuhan saja. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami yang mendengarkan, agar ketika kami mendengarkan, kami dikuatkan karena firman-Mu itu teguh. Firman-Mu itu Tuhan membuat kami tenang, membuat kami aman, damai, sejahtera, walaupun di tengah badai, karena kami percaya ketika kami bersama Engkau, kami kuat Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa Tuhan itu sangat baik. Sekali lagi setiap hari kita harus memperkatakan bahwa Tuhan itu baik dalam segala keadaan. Seperti lagu tadi, ketika kita dalam kesesakan, ya, tangan kanan Tuhan yang selalu menopang, yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Kita mau baca bersama-sama Mazmur 118 ayat 5 sampai 14. Mazmur 118 ayat 5 sampai 14. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku. Ya, mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan di sini tentang Mazmur ditulis Mazmur 118 ditulis pada masa reruntuhan tembok Yerusalem yang dibangun kembali. Mazmur ini kemungkinan dinyanyikan oleh seluruh jemaat saat mereka berkumpul untuk melakukan pekerjaan tersebut, ya. Dan sesungguhnya, ya, demi nama Tuhan, ya, aku pukul mereka mundur, sesuai dengan bagian tanggapan jemaat dalam ibadah. Puji nama Tuhan, ya. Pada hari ini kita percaya ketika Tuhan di pihak kita, kita tidak akan pernah takut. Karena apa? Tuhan yang menolong, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, serumit apapun, atau membuat saya dan saudara mungkin belum melihat, ya. Tetapi di sini Mazmur 18, ya. Kita tahu bahwa ia sedang dalam keadaan kesulitan, dan dalam keadaan kesulitan, ya, Mazmur ini terdorong untuk berdoa. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Dan seruan Mazmur, ya, selain itu juga dia yakin pada Allah. Tidak ada keraguan lagi. Kalau orang yang yakin kepada Allah, kepada Tuhan, dia tidak bimbang hatinya. Justru hatinya penuh dengan ketenangan, ya, karena dia percaya bahwa Tuhan di pihak kita, ya. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena apa? Kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan pasti menolong. Dalam hidup ini mungkin kita merasa takut, ya, ketika kita harus mungkin berpindah kota atau harus ditugaskan pekerjaan di tempat lain, mungkin kita harus pindah sekolah atau mungkin kita pindah rumah, ya pasti akan ada adaptasi kembali, ya. Tetapi di sini, ya,
kita mau belajar bahwa ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita percaya kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan pasti akan menolong. Ketika saya ingat waktu saya harus bekerja di Jogja, tidak punya saudara, tidak punya, jauh dari orang tua, tetapi di situ saya waktu itu juga saya masih pacaran dengan mantan pacar saya yang sudah menjadi suami, di mana juga dia bukan tinggal di Jogja, tetapi suami saya pacar saya ini mantan pacar yang sudah jadi suami ini tadinya di Magelang, jadi benar-benar dalam keadaan yang berani aja gitu, karena saya percaya bahwa kemanapun saya berdiri, kemanapun saya pergi, di situ pasti mujizat itu terjadi. Saya selalu ingat oleh almarhum Ibu Gembala saya di gereja saya, ketika beliau kalau men-sharingkan firman Tuhan di kaum wanita, saya sangat terberkati sekali dengan almarhum Ibu Lea Kartikoro, di mana beliau ini sangat-sangat menjadi ibu gembala yang panutan, yang selalu hidupnya itu percaya, beliau ini punya kepercayaan tinggi kepada Tuhan, dan beliau selalu berkata bahwa kemanapun kami pergi pasti mujizat itu terjadi, selalu diingatkan seperti itu. Dan saya menyadari bahwa saya tidak perlu takut ketika saya harus keluar dari rumah untuk kerja di Jogja tanpa siapapun, dan di situ saya percaya bahwa ketika Tuhan menempatkan saya pasti ada maksudnya, ada rencananya, karena saya percaya bahwa ketika Tuhan di pihak kita maka ada pertolongan, saudara. Untuk itu kekhawatiran mungkin itu menjadi satu hal yang wajar, tetapi ketika kekhawatiran kita bawa dalam doa, saudara. Kalau saudara khawatir, saudara cemas, saudara tidak bisa tidur, saudara banyak pikiran, ayo bawa dalam doa, karena dengan doa hanya dekat Allah saja. Saya percaya orang yang dekat kepada Tuhan, dia hidupnya akan tenang, Orang yang hidupnya bersama Tuhan akan terlihat. Dia bisa tidur, dia bisa menyelesaikan masalahnya, dia bisa menikmati hidupnya. Itu adalah orang yang dekat kepada Tuhan. Tetapi kalau orang yang menjauh daripada Tuhan, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak yang membuat dia hidupnya jadi tidak tenang karena takut, saudara. Untuk itu kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, jangan pernah meragukan pertolongannya. Sebab firman Tuhan sendiri yang berkata bahwa kalau Tuhan di pihak saya dan saudara, maka ada pertolongan. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, dan dia menjadi keselamatan. Walaupun kita ditolak, hebat, sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong. Mungkin saat ini saudara mengalami satu hal yang membuat saudara sakit hati, saudara kecewa dengan hidup ini, saudara kecewa mungkin dengan orang tua, dengan anak, dengan rekan kerja, atau dengan partner. Saudara merasa kecewa, tetapi ingat saudara harus bawa itu ke dalam tangan Tuhan, dan percaya ketika kekecewaan saudara engkau ubah, engkau bawa ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Untuk itu jangan membawa segala beban hidup saudara dipikirin sendiri, tetapi bawa tuh dalam kaki Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu. Manusia tidak punya kekuatan. Kekuatannya seberapa sih manusia itu? Tidak ada apa-apanya kekuatan manusia. Untuk itu butuh Tuhan, karena Dia tahu kekuatan kita seberapa. Jangan andalkan kekuatanmu, karena kekuatanmu itu terbatas. Kekuatan saya, kekuatan saudara itu terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Untuk itu bersyukur kita masih mengenal Tuhan, kita masih mengingat Tuhan. Itu bersyukur sekali bahwa kita
masih diberikan kesempatan, yaitu keselamatan. Jiwa kita masih mau Tuhan selamatkan. Untuk itu pakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Pakai hidupmu untuk menjadi terang. Pakai hidupmu untuk menjadi berkat di tengah kegelapan. Saya selalu setiap pagi mendoakan anak saya tumpangin tangan ke dia. Saya berkata kepada anak saya bahwa anakku jadilah berkat. Tuhan pakai anak saya untuk menjadi berkat. Dan dia menjadi terang di tengah kegelapan. Dan dia menjadi berkat untuk memberkati. Ya, bukan menerima berkat saja dan kita simpan sendiri, tetapi kita menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Ya, anggap aja berkat itu kan titipan dari Tuhan. Sebab sewajarnya kita memberkati orang lain, ya. Dengan kita memberikan dan memberkati orang lain, maka percaya Bapa di surga memperhitungkan. Bapa di surga melihat semuanya. Untuk itu dalam hidup ini jangan berpikir tentang akunya, tetapi apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita beri di dunia ini, yaitu untuk memuliakan Bapa di surga. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur kami diingatkan jika kami dalam kesesakan, kami mau berada dalam pihak-Mu, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau menolong, Engkau berada dalam setiap kondisi hidup kami. Apapun yang menjadi kesesakan, kesulitan, ketidakmampuan, ketidakmustahilan kami taruh di kaki-Mu Tuhan, sebab Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu. Untuk itu Tuhan, pakai hidup kami supaya kami ini menjalani hari-hari sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Karena kami percaya rencana indah yang Engkau sediakan bagi masa depan kami yang penuh harapan. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.